Oke, saya akan cek dulu ya, sudah tersambung atau belum. Alhamdulillah sudah tersambung ya. Oke, selamat pagi. Sekarang jam 3 pagi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda. Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Masih dalam suasana Idul Adha, dan ini yang bikin saya cenut-cenut kepalanya. Setiap kali Lebaran, Idul Fitri, atau Idul Adha, kepala saya cenut-cenut. Kalau orang Jawa bilang, sirahku ngeluh cah. Bayangin anak-anak TKW. Dulu, waktu saya kerja bareng sama teman-teman para TKW, awal-awal dulu, saya mencari-cari terus apa ya motivasi para TKW. Karena tahun 2009 akhir dan terutama awal 2010 itu latar belakang TKW Anda semuanya itu adalah latar belakang yang baru saya kenal untuk kerja bareng di bisnis TNC ini. Selama 7 tahun sebelumnya, belas saya tidak punya tim TKW. Jadi saya nggak pernah mengasah wawasan saya tentang dunia TKW. Nah, dalam bisnis network marketing, dalam bisnis manusia, terutama di bisnis jaringan, itu PR utamanya adalah menemukan sumber motivasi. Ya, karena di bisnis manusia tidak ada gaji. Ya, tidak ada gaji. Orang bekerja karena impiannya. Orang bekerja karena motivasi dalam dirinya. Nah, namun saya sudah terasah selama 7 tahun untuk menemukan motivasi latar belakang karyawan, termasuk saya, guru SD, latar belakang mahasiswa, pelajar, latar belakang emak-emak, latar belakang pejabat, latar belakang pemilik usaha sendiri, misalnya dokter atau pemilik salon, ini yang tim saya ya, atau pengacara, atau sutradara, atau pemilik toko. Saya udah belajar gitu teman-teman untuk menemukan motivasi mereka. Latar belakang itu punya motivasinya sendiri. Tetapi tahun 2010 saya bingung karena saya nggak tahu apa ya motivasi TKW. Karena secara penghasilan udah gede banget. Terus apa motivasinya? Anak-anaknya makmur semuanya. Di desanya rata-rata anak TKW lebih makmur daripada anak-anak lain yang orang tuanya bukan TKW. Apa ya? Akhirnya satu demi satu nemu gitu. Apa motivasinya? Nafkah terpenjara, nafkah merdeka, gitu kan? Terus nanti pulang finish kontrak jadi pengangguran, nggak punya kerjaan lagi, gitu kan? Nemu satu-satu. Tapi saya jadi sebel sendiri sama diri saya. Karena terlalu dalam, akhirnya saya nemu hal-hal yang mengerikan. Di situ saya mulai tahu, loh, nggak cuma masalah duit ini. Perantau itu resikonya ternyata saya baru ngerti ada sebuah pekerjaan yang resikonya adalah hancurnya pernikahan. Nggak pernah ngerti saya sebelumnya. Tapi ternyata pekerjaan TKW itu 99,9% menghancurkan pernikahan. Ternyata pekerjaan TKW itu juga 99,9% itu menghancurkan hubungan antara mama dengan anak. Dan ternyata pekerjaan TKW itu gawat juga nih buat perkembangan tumbuh kembang mental spiritual anak. Loh, makin dalam, makin dalam, makin dalam, makin mumet sirahku. Beneran. Karena ini pekerjaan yang akhirnya waktu itu saya akhirnya ngerti
ini adalah pekerjaan yang harus dihapus di muka pekerjaan ini. Padahal ini pekerjaan yang sangat digemari. Sangat digemari. Kenapa? Lah, tanpa harus sekolah tinggi, seseorang bisa punya penghasilan yang ngalah-ngalahin manajer tanpa perlu sekolah tinggi. Bayangin, pekerjaannya adalah pekerjaan asisten rumah tangga. Di mana asisten rumah tangga itu kalau di Indonesia, gajinya paling 500.000 sampai 1 jutaan. Nggak lebih. Tapi ini gaji bisa 8 juta. Bahkan bisa 35 juta di Eropa. Ini pekerjaan yang paling digemari. Tetapi makin dalam, makin mendalami, awalnya adalah saya itu mendalami pekerjaan saya kan. Karena saya kan pekerjaannya sekarang kerja barengnya sama TKW gitu loh. Jadi ya saya mendalami agar bisnis saya, nafkah saya, gantungan hidup saya bisa berkembang. Artinya tim saya yang para TKW ini harus saya bantu untuk nemu motivasinya gitu kan. Awalnya adalah untuk kepentingan saya. Awalnya adalah untuk bisnis saya. Gitu sama lah. Saya membangun TNC dengan rekan-rekan di Indonesia, ya awalnya kan untuk bisnis saya sendiri, untuk rekening saya, untuk masa depan anak saya, untuk impian-impian saya awalnya. Tetapi makin mendalami dunia TKW, makin sengsara hidup saya. Ya, Anda bikin saya sengsara. Asemi. Ya, mumet sirahku. Dan akhirnya saya punya keputusan dan punya kesimpulan bahwa pekerjaan TKW, bukan TKI ya, bukan TKI, TKW adalah pekerjaan yang harus dihapus di muka bumi ini. Namun tidak semudah itu menghapus. Harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya. Pengganti untuk orang-orang dengan latar belakang pendidikan SD misalnya, namun tetap bisa punya penghasilan seperti gaji TKW. Apa penggantinya? Nah, saya jadikan TNC ini misi saya. TNC adalah kendaraan saya untuk mencapai misi saya. Misi saya adalah bukan TKW-nya, anak-anak TKW. Ini yang paling mengerikan. Di saat saya habis liburan, Anda lihat nih background-nya. Background-nya ini background liburan kemarin ini. Happy-happy nih, happy-happy. Lalu kita juga merayakan Idul Adha. Happy-happy kan? Happy-happy. Tapi mikirin anak-anak Anda, semut-semut kepala saya. Ya, you, ada bikin saya semut-semut. Oke, begini teman-teman. Mumet lah, negara TKW mumet lah. Nih, kenapa Anda nyekolahin anak Anda? Kenapa para perantau TKW, saya ngomong TKW ya, bukan TKI ya. Saya ngomong TKW. Kenapa TKW nyekolahin anaknya? Jawabannya semua sama. Agar anak saya punya masa depan yang cerah. Supaya nanti nggak jadi seperti saya, Pak. Nggak jadi TKW kayak saya. Betul nggak? Betul kan? Betul. Sayangnya ketika Anda ngomong masa depan cerah, Anda cuma ngomong masalah duit. Itu sayangnya. Pemahaman Anda pun sangat terbatas di situ. Nah, biar gampang nih coba saya pakai whiteboard. Oke, kelihatan nggak ya? Coba side by side. Oke. Baik, saya pakai whiteboard nih. Kenapa TKW
menyekolahkan anaknya. Semua jawabannya sama. Kenapa Anda nyekolahin anak Anda? Bahkan lebih tinggi. Ya, lebih tinggi dari sekolah emaknya. Kenapa nih? Jawabannya pasti gini. Agar masa depan anak saya cerah. Betul ya? Apa artinya cerah? Tambahannya pasti kayak gini. Tidak jadi TKW seperti saya, Pak. Betul ya? Pasti kayak gini. Pasti. Pasti kayak gini jawabannya. Nah, sayangnya teman-teman itu hanya ngelihat masa depan cerah itu dari sisi ekonomi saja. Lah kalau cuma dari sisi ekonomi, yo TKW wae yo wis apa nggak cerah. Nah, tetapi yang Anda perlu tahu adalah nih, ini yang perlu Anda tahu. Semakin tinggi pendidikan anak, maka semakin cerdas. Betul ya? Betul nggak? Betul kan? Maka kita nyekolahin anak kita nggak cuma sampai SD kayak kita, nggak cuma SMP kayak kita, nggak cuma SMA kayak kita, kuliah kalau perlu, SMA-nya yang terbaik kalau perlu. Betul ya? Betul ya? Nggak cuma pinter baca, tulis, ngitung, ya? Betul ya? Betul. Nah, nih sekarang Anda perhatikan kata ini. Apa ciri orang cerdas? Bukan ngapalin ya. Orang cerdas bukan ngapalin. Menghafal adalah kemampuan otak paling rendah. Ya, menghafal itu adalah kemampuan otak yang paling rendah. Gitu. Bahkan burung beo, monyet, gajah bisa diajari menghafal lagu. Benar, benar. Bisa diajari gajah, bisa diajari menghafal angka. Ya, Anda dan saya bisa hafal lagu-lagu barat tanpa ngerti artinya. Ya kan? Bahkan lagu Jepang. Anata kara kurusi mio ubaeta sonotoki kadashi meo. Wih, lagu zaman biyen, lagu Jepang yang ngetop sekali zaman saya. Tapi saya nggak tahu artinya. Tapi apa? Ngomongnya, ya kan? Nah, lagu album, oh, penyanyi dangdut favorit Anda, album apal. Ya. Jadi cerdas bukan pinter menghafal. Menghafal adalah kemampuan otak paling rendah. Nah, semakin cerdas seseorang itu justru semakin pinter menganalisa. Menganalisa, bukan menganalisa. Menganalisa.
ujungnya adalah dia ngerti mana yang benar, mana yang salah. Ujung-ujungnya. Itu makanya selalu ada kalimat, gunakan akal sehat, hidup Anda selamat. Kan gitu. Jadi orang-orang yang hidupnya hancur karena nggak menggunakan akal sehat. Tapi pakai akal setan. Ini dia nih, muncul lagi nih Ananisa. Ini nih, mumet ya aku. Nah, oke. Hati-hati teman-teman. Semakin cerdas anak Anda, dia akan semakin ngerti mana yang benar, mana yang salah. Dari mana? Dari pendidikan itu sendiri. Gitu. Nah, oke. Sekarang ben we tak tangi kabeh we. Aku dhewe cenut-cenut iki, ra iso turu, mosok kowe do turu. Tangi. Melek Pak melek iki, donlene turu enak ae. Obrak-abrik kowe. Nah, sekarang hari ini Idul Adha. Hari raya, hari raya. Nah, anak-anak kita yang kita sekolahin tadi, sehingga mereka tambah cerdas, logika mereka makin jalan, bukan masalah ngapalin, no, menghafal adalah kemampuan otak yang paling rendah. Jadi nggak usah terlalu bangga, pinter ngapalin, ya, tapi mengerti, bisa menganalisa, bukan menganalisa, menganalisa, sehingga bisa ngerti mana yang benar, mana yang salah. Oke? Nah, kalau begitu, di saat Idul Adha, anak-anak kita, ngeliat nih, tadi nih, sholat id, ya, terus acara kurbannya, ya. Nah, di situ anak-anak kita melihat teman-temannya sama mamanya. Yang lihat teman-temannya sama mamanya. Betul? Nah, di situ anak kita yang karena kita sekolahin dengan tujuan supaya masa depannya cerah, yang tanpa kita sadari dia makin cerdas, sehingga bisa ngerti mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Melihat pemandangan itu, anak kita lalu berpikir ada yang benar, ada yang salah nih. Nah, dia kalau ngelihat temennya sama ibunya di saat hari raya bareng-bareng, dia melihat itu pemandangan yang benar atau pemandangan yang salah. Dia melihat ibunya temennya itu mendampingi anaknya, sholat id bareng, acara kurban bareng, ngumpul bersama, ketawa bersama. Itu ibu yang benar atau ibu yang salah di mata anak kita? Gimana tuh? Yang salah. Apa terus anak kita nganggep itu salah? Lalu dia datang ke temennya itu. Terus ngomong sama temennya dan ngomong sama ibunya temennya. Tante mohon maaf ya, ini Idul Adha nih, ini hari raya. Tante salah mendampingi anak tante. Lu John, temennya namanya Jono. Lu John, lu salah lu salah. Ini Idul Adha, ini hari raya. Lu gak boleh sama mama. Lu harusnya cuma telepon sama mama. Gak boleh barengan kayak gini, gak boleh. Ini salah. Apakah anak Anda ngomong gitu? Atau berpikir seperti itu? Dia akan menyalahkan ibu temannya yang mendampingi temannya di hari raya. Atau dia atau anak Anda berpikir, ini benar. Pemandangan yang kulihat ini benar. Teman-temanku, Jono, Joko, Sinta, Rini,
Bener ini, mereka bersama mamanya ini. Mereka bener. Lah aku, lah mamaku. Nah, gimana nih? Nah, mana yang benar? Di mata anak kita, hari ini pemandangan yang dilihatnya. Sebentar. Kalau anak kita melihat anak dan ibu bersama-sama, teman-temannya itu sama ibunya bersama-sama, gandengan, gandengan, ping, ketawa, ketawa, ping. Pemandangan yang benar apa salah? Benar ya, ini pemandangan benar ya. Otaknya anak kita yang cerdas itu, karena kita sekolahin, karena kita nggak pengen anak kita jadi TKW, eh, eh, langsung bilang, wah ini pemandangan yang benar ini. Lah kalau begitu, bagaimana anak kita memandang emaknya di luar negeri? Gimana nih? Bener apa salah? Bener apa salah? Duku cilik-cilik. Oh, dondong apa salah? Nah, berarti anak Anda memandang ibunya, saya nggak tahu siapa ibunya. Ayo tebakan. Anak Anda memandang ibunya, nah, tapi siapa tuh ibunya? Saya nggak tahu. Nah, berarti anak Anda memandang ibunya di saat hari raya, itu dia akan memandang ibunya itu benar apa salah? Duku cilik-cilik. Itu akan memandang ibunya itu dondong apa salah? Akan memandang ibunya di luar negeri itu benar apa salah? Karena ketika seseorang bisa mengatakan itu benar, di sisi yang lain, di saat yang sama, dia akan bisa mengatakan yang lain salah. Di saat dia bisa mengatakan sesuatu itu salah, di saat yang sama pula dia bisa mengatakan hal yang lain benar, lawan katanya. Ketika anak kita melihat pemandangan teman-temannya di saat Idul Adha atau Idul Fitri, temannya bersama ibunya, dan dia mengatakan, benar ini benar, ini pemandangan yang benar, ini mama yang benar. Lah aku, berarti aku salah. Berarti pemandanganku salah. Pemandanganku keliru. Berarti ibuku salah. Gawat nggak? Gawat lah. Gawat nih. Anak sudah memandang ibunya salah. Bukan salah karena melarang hobinya atau salah. Bukan. Prinsip. Salah dalam hal prinsip. Gawat nggak? Gawat kan? Prinsip itu jalan hidup loh, teman-teman. Gawat ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seorang anak bisa respect? Bagaimana seorang anak bisa respect dengan ibunya yang secara prinsip salah di matanya? Ibuku salah jalan. Ibunya temanku yang hari ini mendampingi temanku, mendampingi anaknya. Benar jalannya. Harus gimana coba? Nah, efek apa ini? Efek Anda nyekolahin. Jadi gimana? Nggak usah disekolahin aja. Lebih baik nggak usah disekolahin. Kalau anak kita nggak disekolahin, anak kita tetap bodoh. Tetap bodoh. Walaupun bisa menghafal. Karena menghafal adalah kemampuan otak paling rendah. Monyet aja bisa ngapal.
gitu ya. Tapi yang namanya cerdas itu bisa menganalisa sebuah kejadian. Lalu dia akan membuat kesimpulan, bener opo salah, dondong opo salah, duku cilik-cilik. Gimana? Nggak usah disekolahin aja. Kalau nggak disekolahin, maka anak kita ngeliatin temennya sama mamanya di saat Idul Fitri atau Idul Adha, gitu doang. Eh, eh, tapi nggak punya baju baru. Cuma sama mamanya doang. Tapi nggak punya baju baru. Nggak punya HP baru. Kalau gua mah baju baru. HP baru. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Gini. Lah, bodoh kok. Bodoh kok. Tapi kan ada kan disalahin. Ya, efek bodoh. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga tindakan apapun dari orang tuanya dianggap bener-bener aja. Gimana? Nggak usah disekolahin aja. Nggak usah disekolahin aja. Loh, Pak, nah anakku nggak tak sekolah ke masa depan suram, Pak. Loh, disekolahin masa depan juga suram. Nah, gimana? Disekolahin cerdas, ngerti bener, ngerti salah. Terus dia langsung tahu Anda salah. Ibunya salah, coba. Apa nggak suram itu masa depannya juga? Emang ada gitu masa depan anak cerah ketika tahu ibunya salah, tapi dilakoni terus itu sama-sama suram. Gimana? Nggak usah disekolahin aja, Pak. Biar bodoh. Jadi Anda nggak disalahin. Yang penting dikasih HP baru. HP baru. Banyak temenku. Kasihan deh lu. Kasihan cuma ditemenin mama waktu itu ada. Nggak punya HP baru. Kasihan. Mama gua nih. Mama gua nih beliin HP. Mana? Kayak rokok tadi pedes bener. Kayak rokok tadi pedes. Nah, ada lagi nih. Ben tak jak melek we karepmu. Mumet tahu. Aku nek wis lebaran karo Idul Adha mumet tahu. Nih. Sebelum anak Anda ngerti benar atau salah, biasanya umur-umur 5 tahun ke bawah. Karena 5 tahun ke bawah itu ya sekolahnya sekolah untuk bersosialisasi saja. Bisa baca tulis ngitung saja, tapi tidak bisa menganalisa. Gitu ya. Nah, oke. Anda bohongin bisa. Anda PHP-in bisa. Ya, mempaijo anakmu sendiri. Oke, mempaijokan anak sendiri. Nah, oke, teman-teman. Ada satu yang ingin saya benerin dari Anda. Jangan-jangan Anda juga nggak ngerti mana yang salah, mana yang benar. Karena kurang cerdas. Karena nggak sekolah. Mohon maaf ya. Aku nek ngomong memang nyelekit. Nyelekit. Soalnya nggak ada yang berani ngomong sama Anda. Sungkan. Ngakura. Nah, saya mikirin anakmu, orang mikir ke gue kok. Karepmu nek gue. Nih, Anda pasti senang sekali kalau Anda dapat ucapan dari anak hari ini Idul Adha. Mama minal aidin wal faizin.
Maaf lahir batin. Love. Nah, pasti Anda senangnya minta ampun. Betul? Betul kan? Nah, sementara ya, ini Anda senang nih. Ini Anda senang. Oke. Anda senang. Sementara kalau Anda dapat ucapan seperti ini, Mama kapan pulang? Jangan salah loh, ini ucapan Idul Adha tuh kayak gini loh buat TKW. Beberapa TKW ini ucapan Idul Adha dari anak. Nah, sementara kalau Anda dapat ucapan seperti ini, Anda sedih, susah. Betul ya? Nah, ini yang harus saya benerin, teman-teman. Justru seharusnya, kalau Anda dapat ucapan seperti ini, Anda seharusnya Anda bersyukur. Lega. Sementara jika Anda dapat ucapan yang seperti ini, waspadalah. Ini udah gawat, darurat. Tetapi karena kurangnya wawasan, Anda malah kebalik. Kalau Anda dapat ucapan dari anak Anda, selamat Idul Adha, Mama. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Love. Anda seneng minta ampun. Salah. Saya kasih tahu teman-teman. Kalau Anda dapat ucapan bernada seperti ini dari anak Anda, hati-hati. Anak Anda sudah mati rasa. Coba bayangkan Anda yang jadi anak. Ya, ini untuk anak usia di atas 5 tahun. Ini untuk anak usia di atas 5 tahun. Kalau anak 5 tahun ke bawah itu ya happy-happy aja lah, dibohongin. Ya, disogok pakai HP baru, sogok pakai baju baru, seneng-seneng aja lah. Ya, tapi kalau sudah mulai 6 tahun ke atas, hati-hati. Kalau Anda terima ucapan seperti ini saat Idul Fitri atau Idul Adha dari anak Anda. Anda coba bayangin jadi anak Anda. Setiap kali hari raya, anak Anda karena tahu mana yang benar, mana yang salah, maka dia protes. Dia protes melihat sesuatu yang tidak benar terjadi dalam dirinya. Di mana di saat hari raya, di saat semua teman-temannya merayakan bersama orang tuanya, kok anak Anda tidak? Lalu dia protes. Protesnya apa? Protesnya ini tadi. Mama kapan pulang? Itu protesnya. Itu menunjukkan bahwa anak Anda itu masih memegang prinsip yang benar. Prinsip di mana? Saat hari raya, emak gue harus bersama gue. Kayak emaknya temen gue. Itu yang benar. Sekarang ini emak gue salah. Karena emak gue enggak sama gue. Maka dia marah. Karena dia diperlakukan tidak benar. Maka dia protes. Mama kapan pulang? Seharusnya di sini Anda bersyukur. Karena anakmu masih membutuhkan Anda di hari raya.
Dan dia tidak peduli Anda mau kerja kayak apapun, karena seluruh dunia yang dia lihat, seluruh dunia di saat Idul Adha, di saat Idul Fitri, shut down, mematikan semua pekerjaannya dulu. Shut down, ini waktu untuk keluarga. Dia melihat orang pada mudik, dia melihat anak-anak yang merantau mudik, dia melihat orang tua yang merantau mudik, shut down untuk merayakan bersama keluarga. Tapi emak gua enggak. Maka dia protes. Bukan cuma kangen, tapi dia protes. Melihat sesuatu itu enggak benar. Di sekitarnya benar. Kok hidup gua enggak benar nih, emak gua. Mama kapan pulang? Tahun depan. Mama kapan pulang? Tahun depan. Mama kapan pulang? Marah terus seperti itu. Tahun depan. Mama kapan pulang? Mama kapan pulang? Akhirnya, setelah 5 kali. Kenapa angkanya 5 kali saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi kenapa angkanya 5 kali? Setelah 5 kali, artinya 5 tahun, artinya 5 kali Idul Adha, 5 kali Idul Fitri, 5 kali dia merasa diperlakukan tidak benar, 5 kali dia melihat mamanya salah. Salah. Di saat hari raya salah, Mak. Lu kalau hari raya, Mak, kok cuman WhatsApp ngucapin selamat itu salah, Mak. Karena yang benar adalah pemandangan di depanku, yaitu emaknya pada datang merayakan Idul Fitri, Idul Adha sama anak-anaknya. Itu yang benar, Mak. Setelah 5 kali dia protes, tapi emaknya nggak pulang-pulang juga, cuman PHP, iya tahun depan nak, iya tahun depan nak, iya tahun depan nak, iya tahun depan nak. Kayak musik rap aja. Ayo lagi ngomong lagi, iya tahun depan nak, ya lagi. Iya tahun depan nak, des, tak, des, des, ayo lagi. Iya tahun depan nak, des, tak, des, lagi. Iya tahun depan nak, des, tak, des, des. Oh, nge-rap gue. Nah, setelah 5 kali, akhirnya anak Anda membuat keputusan, emak gue tidak bisa dibenarkan. Aku berharap pada orang yang salah. Gitu. Aku berharap, tapi pada orang yang salah. Emak gue nggak bisa dibenerin. Ya sudah, kalau sudah begitu, apa keputusan dia? Agar tidak tersiksa oleh sebuah prinsip yang di mata dia itu salah, tapi harus dia lakoni. Akhirnya apa? Akhirnya dia membuat keputusan. Oke, kalau begitu, sekarang nggak usah ngarep, nggak usah berharap. Saat Idul Adha, saat Idul Fitri ada emak. Nggak usah ngarep. Nggak usah berharap lagi. Ketika melihat teman-temanku saat Idul Fitri, saat Idul Adha bersama mamanya, aku nggak usah ngarep. Anggap aja gue yatim piatu. Untuk urusan ini, gue nggak usah ngarep. Itu adalah cara dia agar bisa bertahan, mentalnya bisa bertahan, untuk tetap ada dalam kondisi yang salah di mata dia. Tapi harus dia lakoni. Tanda kutip, mematikan rasa sebenarnya. Mematikan rasa. Ya. Dan akhirnya, setelah dia buat keputusan itu, dia nggak punya harapan apapun lagi di saat hari raya. Apakah kemudian dia nggak butuh kasih sayang? Dia butuh. Tadinya ruang di hatinya hanya untuk mama. Makanya dia marah. Mama kapan pulang? Karena ruangan ini kosong, Ma. Ruangan ini di saat Idul Fitri, di saat Idul Adha, itu untuk mama. Makanya aku marah. Kenapa saat Idul Adha, saat Idul Fitri, kok nggak ada mama? Ini ruang di hati ini tak kosong terus buat mama ya. Tak reserve seat. Ya, kursinya tak reserve kayak di restoran dulu. Kalau kita booking nanti saya jam 7 sama teman-teman tak booking dulu kursinya reserve seat gitu kan. Kita reserve. Tapi 5 kali, Mas, 5 kali Idul Fitri. Aku selalu teriak-teriak karena selalu kosongkan ini untuk mama, hatiku ini.
Tapi kok mama nggak pulang terus? Ya sudah, Mak. Memang ini bukan untuk mama lagi. Ruang ini, ruang di mana aku seharusnya bersama orang-orang yang kusayang, bersama mamaku di saat Idul Fitri dan Idul Adha. Oke, kalau begitu, mama memang tidak perlu mengisi daripada aku makan hati. Samalah seperti Anda dengan Pak Ijo itu loh. Daripada Anda berharap terlalu muluk bagi Pak Ijo, ya sudahlah, Anda mematikan rasa aja kan sama Pak Ijo. Sama, ini lu mempaijokan anakmu. Nah, jadi akhirnya apa? Setelah itu berubah, ucapannya berubah. Bukan lagi marah, mama kapan pulang, tapi berubah menjadi ini. Tahun berikutnya Anda kaget. Loh, kok Idul Adha ini kok anakku kok ucapannya beda. Aduh, tadinya aku udah gemeter. Kalau udah hari raya, pegang WhatsApp itu gemeter aku. Aduh, 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 aduh. Kalau anakku nanti tanya, Mama kapan pulang? Aduh, bingung aku. Nah, gitu kan? Nah, tetapi kok sekarang Anda kaget loh. Kok sekarang tulisannya dari anakku dengan manis, dia bilang, Mat Idul Adha Mama, minal aidin wal faizin. Mohon maaf, lahir dan batin, love. Dan konyolnya Anda bahagia. Itu yang saya nggak habis pikir. Konyolnya Anda bahagia dapat WhatsApp seperti ini dari anak. Anda merasa lega, Anda plong, Anda senang. Alhamdulillah Tuhan, akhirnya kau menyadarkan anakku. Akhirnya kau membuka hati anakku. Bahwa aku memang tidak bisa pulang karena demi nafkah dia, demi sekolah dia. Sekarang akhirnya anakku bisa ngucapin Mat Idul Adha Mama dengan manis. Minal aidin wal faizin. Mau lahir batin, love, ada love-nya juga. Alhamdulillah Anda bersyukur sekarang nggak perlu takut lagi pegang HP pada saat Idul Fitri atau Idul Adha. Salah, salah Jum. Woi, salah Jum. Itu karena anakmu sudah nggak membutuhkanmu lagi di saat hari raya Jum. Bukan karena dia sudah bisa menerima kondisi ini dan tetap menyayangimu. Tidak, Jum. Dia menerima kondisi bahwa hari raya tidak perlu bersama mama. Tidak perlu. Tapi bukan berarti dia tidak butuh kasih sayang. Bukan berarti dia tidak butuh kebersamaan saat hari raya. Tapi kursi yang tadinya di hati dia hanya untuk Anda, sekarang sudah buat orang lain yang dia pilih. Saya nggak tahu siapa, tapi pasti dia sudah memberikan pada orang itu. Bukan Anda lagi. Sehingga sekarang, dia yang ngamuk-ngamuknya sama orang itu. Besok Idul Adha, kapan ketemu? Kan gitu. Besok Idul Adha, ayo ketemu kapan? Kan gitu. Pasti. Tapi sama Anda, dia akan bilang, Mat Idul Adha Mama, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, love. Dalam kurung, aku sudah tidak memerlukan mama lagi saat hari raya. Don't worry, Ma. Jangan khawatir, aku nggak akan ngamuk-ngamuk lagi. Aku nggak akan minta mama pulang lagi saat hari raya. Aku doa mama tetap sehat, tetap cari duit, supaya aku sekolah lancar, dan minal aidin wal faizin. Tapi yang jelas, mama tidak kubutuhkan lagi bersamaku di hari raya. Aku sudah bisa menerima itu karena aku sudah punya orang lain yang mengisi hatiku
untuk merayakan Idul Adha dan Idul Fitri bersama-sama. Karena teman-teman, nggak ada di dunia ini satu orang anak pun yang di saat hari raya nggak pengen sama mamanya. Walaupun anak itu wis tua, ya, walaupun anak itu adalah orang yang umurnya mau sudah 70 tahun kayak Jokowi sekalipun, kayak Presiden Jokowi itu. Lah, mbok nek dia Idul Adha, tetap butuh ibu. Padahal umurnya 70 tahun. Jadi mana mungkin ada seorang anak yang masih usia remaja, yang masih usia baru berapa puluh tahun, 20, 30 tahun, terus dia sudah tidak butuh mamanya lagi. Mana mungkin? Nah, ini gawat darurat. Ini UGD. Ketika Anda dapat ucapan seperti ini dari anak Anda, UGD. Kenapa? Karena yang akan terjadi adalah saat nanti Anda pulang, entah kapan Anda pulang, anak Anda nggak butuh Anda lagi saat Idul Fitri. Anak Anda udah nggak butuh Anda lagi saat Idul Adha. Ada Anda ya syukur, nggak masalah. Itu yang terjadi. Sehingga nanti ya jangan kaget. Ketika Anda nanti pulang entah kapan, pas Idul Adha atau Idul Fitri, loh, kok anakmu malah nyetater motor mau pergi? Loh, nak, kok kamu malah mau pergi? Besok sholat Id loh. Iya mah tenang aja, cuma sebentar kok. 2 hari. Wernya itu 2 hari, ngomongnya sebentar aja. Karena dia sudah memberikan kursi di hatinya untuk merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, itu bukan buat Anda lagi, udah buat orang lain. Siapa yang bikin itu? Anda yang bikin itu. Adalah yang membuatnya, memberikan ruangan di hatinya untuk orang lain. Lalu kenapa Anda ketika sekarang pulang, terus Anda menuntut kursi itu harus milih Anda lagi? Enggak, kursi di hatinya yang cuma satu itu sudah dia berikan untuk orang lain. Nah, ya jangan marahin anak Anda. Ketika nanti pas Lebaran, Anda udah pulang, lalu Anda bingung loh, anakmu kok pakai jaket, bawa tas loh. Nak, kamu mau kemana? Oh, mau ke rumah teman bentar. Loh, nak, malam ini malam takbiran loh. Besok kita sholat itu, nak. Iya, ma, tenang aja, tenang aja. Pulang jam berapa? Oh, nanti aku jam 7 udah pulang kok, ma. Bener loh, kamu jangan tidur malam-malam. Soalnya besok pagi kita sholat id. Iya, ma. Pamit, ma. Assalamualaikum. 2 hari baru pulang. Karena dia sudah melatih dirinya agar dia nggak sakit hati untuk hidup secara tidak benar. Siapa yang bikin itu? Siapa yang bikin itu? Nah, inilah resiko kita nyekolahin anak kita. Resiko nyekolahin anak kita itu tadi, anak kita jadi cerdas. Gitu. Anak kita jadi cerdas. Lah, nek cerdas terus piye? Maka anak kita ngerti mana yang benar, mana yang salah. Kan gitu. Jadi gimana? Apa lebih baik nggak disekolahin aja anaknya? Soalnya kalau anak kita cerdas, Anda wajib pulang. Kalau sampai anak kita cerdas, Anda nggak pulang, dia akan melihat Anda mama yang salah. Saat hari raya, terutama. Apapun alasannya, Anda akan salah di mata dia. Nah, terakhir. Siapa yang memutuskan tahun ini
adalah Idul Adha terakhir di penjara. Idul Adha tahun depan sudah merdeka, kumpul sama anak-anak, enggak jadi TKW lagi. Siapa yang memutuskan? Yang mau memutuskan seperti itu. Nah, karena kalau tidak, ya hati-hati. Hati-hati kalau tidak. Pokoknya aku ini mulai Idul Fitri karo Idul Adha iki sirahku ngeluh cah. Nah, kalian bikin aku pusing. Kudune turu enak. Pikir terus. Terus GTR pentingnya. CP penting nggak? Royal penting nggak? Hmm? Emang buat apa sih Pak? Saya GTR supaya Anda kalau GTR ini supaya Anda bisa lanjut ke Royal di tiket emas Royal gitu. Lah kalau CP itu adalah langkah awalnya Royal. Royal tuh CP yang punya 3 kali CP itu Royal. GTR paling telat kapan Pak? GTR paling telat tanggal 12 jam 12 siang Indo GTR bonus pengembangan. Nah, pertanyaan saya nggak usah ribet. Anda jangan nyela-nyelain saya. Jangan nyela-nyelain saya. Saya lagi ngomong. Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong dengan pertanyaan. Ngeles. Saya lagi ngomongin. Aku juga wong edan ya. Kok yang nanya ya saya gitu ya. Kok saya yang nanya kan saya sendiri. Yang motong kan saya sendiri. Ngapain gue marahin dulu? Ya gitulah. Udah konslet. Intinya, GTR ada tiket emas untuk jadi royal. Selamatkan dulu. Nanti setelah GTR, Anda lanjut ke CP bantu 3 kaki. Jadi CP maka Anda royal. Tanpa GTR, Anda nggak bisa royal. Nah, pertanyaan saya, kita ngomong GTR dulu. Lah penting orang GTR dulu. Lah emang gunanya untuk apa? Untuk royal. Kalau Anda royal, Anda pulang. Anda merdeka. Tentu saja nggak cuma royal. Tentu saja live stream tiap hari. Tentu saja punya 4 kaki yang live stream. Tentu saja rumah Anda harus ada wifi-nya. Nggak wifi portable, nggak paket data, karena nggak mungkin Anda kerja pakai paket data. Live stream nggak mungkin pakai paket data. Harus wifi rumah. Tentu saja ada itu. Tentu saja Anda nggak perlu ngurusi Paijo dulu kalau Paijo ngeribetin. Tetapi, ya kalau nggak royal gimana mau pulang? Nah, penting nggak? Tadi buat teman-teman yang membuat keputusan bahwa tahun ini adalah Idul Adha terakhir, daripada saya digeser posisinya dari hati anakku, sehingga nanti kalau tahun depan saya belum pulang karena nggak sukses juga, akhirnya waktu nanti saya pulang, anak saya udah nggak butuh saya saat Idul Adha. Anak saya udah nggak butuh saya saat itu, teman-teman. Itu nyakitin banget. Ada tim saya, timnya Pak Didi Sukandi, dan saya berharap dia denger ini. Saya mau ngomongin dia, namanya Bu Aam. Saya ngomongin aja, biar Bu Aam denger. Dia tinggalkan anaknya 30 tahun di Kuwait demi bisa sekolah anaknya sampai lulus kuliah semuanya
Anaknya bekerja, menikah, tapi ditinggalin 30 tahun lebih. Bu Aam di Kuwait sehat sekali, minum produk TNC, walaupun kerjanya luar biasa kerasnya. Tapi begitu sampai rumah, cuma kelihatan 2 minggu doang. Sakit sampai hari ini saya nggak tahu kabarnya. Dan ini sudah 6 bulannya beliau sakit. Kan lucu secara logika. Logikanya harusnya waktu dulu jadi TKW di Kuwait, digebuk-gebukin terus dengan pekerjaan, harusnya dia sakitnya saat di Kuwait dong. Di Indonesia kan sudah freedom. Harusnya kan lebih bisa merawat badan lah, lebih bisa ketemu cucu lah, ketemu anak, kan harusnya lebih happy. Kok malah sakit? Lucu. Produk tensi tetap, kok malah sakit? Nah, itulah yang Anda harus tahu. Karena saya percaya, saya yakin, anaknya sudah mati rasa. Siapa ibu yang nggak bakal sakit badannya diawali dari sakit batinnya? Di mana dia sudah jungkir balik darah air mata 30 tahunan untuk nyekolahin anaknya sampai lulus semuanya, membiayai pernikahannya, berkeluarga, dan dia pulang karena sudah beres semua kerjaan anaknya, tugas dia sebagai orang tua udah tuntas, dia pulang. Apa harapannya? Menikmati masa tua yang bahagia bersama cucu, bersama anak. Betul? Ya, betul. Tetapi mohon maaf, tidak semudah itu, Ferguson. Anda akan dapat balas budi. Saya mau ngomong balas dendam, nggak enak. Anda akan dapat balas budi yang sama. Apa yang Anda berikan sama anak itu dikembalikan sama Anda. Anak yang sudah mati rasa, yang dulu selalu marah, mama kapan pulang? Di PHP-in. Mama kapan pulang? Di PHP-in. Lebaran tahun depan, mama kapan pulang? Di PHP-in. Lebaran tahun depan, mama kapan pulang? Di PHP-in. Sampai akhirnya anak ini mati rasa. Dan dia ucapannya, selamat lebaran, mama. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, love. Karena udah nggak butuh lagi mamanya. Jadi ya bisa sweet, omongannya bisa so sweet karena udah nggak butuh lagi. Nah, anak ini udah terbiasa lebaran tanpa mama, udah terbiasa Idul Adha tanpa mama, udah terbiasa ulang tahun tanpa mama. Lalu setelah puluhan tahun mama ini pulang dan berharap anak ini mau ngerayain Idul Fitri sama dia. Berharap anak ini mau ngerayain lebaran sama dia. Berharap anak ini mau ngerayain ulang tahunnya dia. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Anda mau Idul Fitri sama orang yang tidak Anda kenal? Idul Fitri kan acara yang sangat spesial. Harus bersama orang yang dekat sama kita. Kita nggak mau sama orang asing, bukan? Nah, Anda orang asing bagi anak. Aneh. Rasanya aneh kumpul sama orang asing di hari istimewa, bukan? Loh, saya ibunya. Ibu statusmu. Ibu nak bungkusmu. Lah isinya kamu ibu kok. Peranmu ibu apa? Nggak ada toh. Ya itu balas budinya anak sama. Sama. Anak membalas budi yang sama. Di saat lebaran, anak ngirimin Anda uang. Anak nelpon doang. Tapi dia ngerayain sama orang lain yang istimewa di hatinya. Yang mungkin memberikan peran sebagai ibu bagi dia. Perannya itu. Saya percaya inilah penyebab beliau sakit. Sakit nggak sembuh-sembuh. Karena saya membayangkan kalau saya jadi beliau, ya saya bisa sakit juga. Gitu. Batinnya sakitnya luar biasa. Saya mau tunjukin ya teman-teman. Bentar, tak melek we, karep mulai. Masuk aku dewe le mumet. Saya mau tunjukin ini.
grup WhatsApp. Nah, ya saya, adik saya, dan ibu saya itu punya grup WhatsApp. Ya, jadi kami bisa komunikasi di sini ya. Nah, saya kemarin liburan ke Prigen, ya, Malang. Nah, adik saya sama istrinya itu liburan ke Surabaya. Ya. Nah, kami itu ngirimin foto-foto. Nah, ini adik saya ngirimin foto, ngirimin video, gitu ya. Gitu. Nah, ibu saya nggak mau berangkat, nggak mau ikutan gitu ya. Ibu saya nggak mau ikutan. Karena ya ibu saya selain kalau segitu lama fisiknya mungkin nggak kuat, tapi ibu saya juga ngurusi homestay, gitu ya, ngurusi homestay. Nah, tapi jangan salah teman-teman, ibu saya dengan bahagianya nggak mau kalah sama anak-anaknya. Nih, ibu saya ya plesir sendiri, ngek ngek ngok, ya. Sama siapa ini tahu nggak? Ini sama yang anak homestay, Talita namanya, dari Bali, Talita. Plesir sendiri ibu saya, santai. Ya, si Mbah ini umur 80 tahun guys, santai, gaya banget tuh. Aku blok celana dia buku, buset si Mbah nih gaya banget tuh Mbah satu ini ke mall, piye ya, ke Hartono Mall sama Talita nih, cie si Mbah ceh makan apa karo Talita iki, cie di restorannya nggak mau kalah ibu, santai. 80 tahun guys, ya. Ada lagi plesir mbokku. Bentar, ini adik saya ke Bromo juga dia. Terus dia punya acara, saya punya acara. Nah, ini ibu saya plesir juga ya sama tante saya. Ziarah urusan ini bareng ya. Jadi di tempat wisata sebenarnya. Ini ibu saya ziarah mbokku kan santai ya sama bule saya. Dolan dewe kok. Nah, ya, gaya mbokku. Eh, si mbok kacamata ireng, kok tukang pijet, tinggal gawa black. Ini bukan faktor ekonomi penyebabnya, guys. Bukan, Anda keliru kalau penyebabnya. Wih, orang kaya. Salah, Anda juga orang kaya. Gaji 8 juta, orang kaya. Nggak kaya gimana. Tapi ini adalah ibu saya bahagia karena sehari-harinya ditemenin anaknya. Ditemani saya. Anda tahu kan, saya nginep terus ke rumah ibu. Ditemani adik saya tiap hari, kalau adik saya cuma nggak nginep, tapi tiap hari dia ke homestay. Hatinya bahagia seperti itu. Lah, kenapa anaknya Bu Aam nggak mau nemenin? Kenapa saya mau nemenin ibu saya? Kenapa anak-anaknya Bu Aam nggak mau nemenin? Karena dulu waktu kami kecil, ibu saya nemenin anaknya. Waktu kami masih kecil, ibu saya nemenin kakak saya, nemenin adik saya, nggak ninggal. Sehingga kami hanya balas budi. Sekarang kami nemenin ibu terus, makanya dia happy. Waktu kami pergi liburan, saya mencelot ke sana, adik saya mencelot ke Surabaya sama Bromo. Ya ibu saya happy-happy aja. So, silakan happy-happy ya cucu, mantu, anak happy-happy sana. Aku yo happy-happy dewe kok pikir.
Karena ibu saya tiap hari itu temennya anaknya. Kami mau nemenin ibu, karena ibu memberi kasih sayang buat kami, nggak ninggal kami. Wah, tapi kan masalah faktor ekonomi. Enggak juga, ibu saya miskinnya minta ampun. Nanti kan tahu kisahnya, ibu saya sampai jual es. Tetapi tidak pernah memilih pekerjaan sebagai perantau. Karena dia seorang ibu, titik. Dan hari tuanya adalah hari tua yang bahagia. Hari tuanya hari tua yang sehat. Tuh lihat tuh, umur 80 tahun kayak umur 81 kan? Nggak jauh ya, nggak jauh ya. 80 tahun. Umurnya masih kayak 81. Seger kayak ngono. Lah kok Bu Aam umurnya berapa? Sama saya sama Bu Aam umurnya. 50-an nih paling. 30 tahun di bawah ibu saya. Tapi wis sengsoro. Kenapa? Ah, ya dapat balas budi dari anaknya. Mau ngomong balas dendam nggak enak. Balas budi aja. Nah, kalau Anda memutuskan tahun ini adalah terakhir Anda jadi TKW, terakhir Idul Adha sebagai TKW, terakhir Idul Fitri sebagai TKW, dan tahun depan Anda sudah sukses bersama keluargamu, habis-habisan. Habis-habisan. Tidak perlu nyimpen ketakutan, tidak perlu nyimpen tenaga, tidak perlu nyimpen capek, tidak perlu nyimpen khawatir, tidak perlu nyimpen duit, tidak perlu nyimpen rasa sungkan, tidak perlu nyimpen malu. Habis-habisan. Karena toh ini yang terakhir Anda jadi TKW. Itu keputusanmu. Habis-habisan. Oke. Kecuali Anda masih berpikir, oh enggak Pak, saya masih jadi TKW 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sesuai kontrak saya Pak. Ya, silahkan. Kalau gitu jangan habis-habisan. Jangan GTR dulu. Jangan CP Club dulu. Jangan Royal dulu. Wong Anda masih tahun depan mau jadi TKW, ngabisin kontrak katanya. Keren. Nah, oke, silahkan. Tetapi ingat, anakmu juga punya kadaluarsonya. Hati-hati. Begitu yang tadinya WhatsApp-nya, Mama kapan pulang? Mama kapan pulang? Sambil marah. Lalu Anda nggak pulang, tahun depan anakmu sudah tidak marah lagi. Lalu bilang, selamat Hari Raya Idul Adha, Mama. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu Mama. Love. Hati-hati, itu UGD itu sudah. Bisa selamat, bisa koit hubungannya, rasa sayangnya. Jadi, GTR berat nggak untuk nyelamatin itu? Berat, berat lah, nggak usah. Utangmu kan masih banyak tuh, nggak usah. Saya saja yang GTR. Berat. Pak, saya pengen GTR, Pak. Cuman pelanggan itu, iya, pelanggan tuh, pelanggan, ya pelanggan. Gak usah GTR, berat. Biar aku aja. Pak, jangan gitu dong, Pak. Saya mau GTR, Pak. Cuman masalahnya, prospek saya itu maunya join tuh minggu depan, Pak. Padahal udah join. Iya, aku ngerti. Prospek, prospek. Ya, PHP ya prospeknya. Nggak usah GTR, biar aku aja. Bapak ini loh, bukannya ngasih solusi malah ngono ya Bapak. Pak, aku ini serius Pak, saya mau GTR Pak, saya juga mau sukses Pak. Saya tuh mau minjem Pak sama majikanku. Cuman utang saya sama majikan itu sudah banyak Pak. Utang udah banyak ya sama majikan itu berat, nggak usah GTR, nggak usah. Berat GTR itu, biar aku aja. Tapi Anda nanti akan membuktikan omongan saya benar. SMS atau WhatsApp ucapan Idul Adha ataupun Idul Fitri yang sekarang masih marah-marah, kapan Mama pulang? Nggak lama lagi akan berubah menjadi manis.
Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saat itu Anda sudah tersingkir dari hatinya. Dia sudah bisa menemukan seseorang untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha bersama. Dan saat Anda pulang nanti, dia nggak butuh Anda lagi. Apakah harus ada Bu Aam yang kedua? Apakah harus ada Bu Aam yang kedua? Gunakan akal sehat. Hidup Anda selamat. Tidak ada orang yang berani ngomong ini, kan? Ya saya harus berani ngomong ini. Bodoh amat. Anda suka atau nggak suka? Saya ngebela anakmu, bukan ngebela Anda kok. Oke. Selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aizin wal faizin. Wah, gawat nih omongan saya sama Anda. Gawat nih. Oh enggak. Yang gawat kalau anakmu yang ngomong gitu. Tapi kalau dunia enggak. Dunia tidak. Dunia, upland, downland, crossland, prospek, paijo, paijem, mukidi, juminten, semuanya akan ngomong minal aizin wal faizin. Yang diperhatikan adalah anakmu. Kalimat itu gawat kalau yang ngucapin anak. Mati rasa. Jam 4:30, asem mau. Sekolah jam berapa mau? Sekolah jam tuh 4:30. Padahal tadinya cuma mau 5 menitan. Saya ngomong cuma mau 5 menitan dari jam 3. Harusnya kan jam 3 lewat 5 menitan. Ya begitulah, pura-pura. Sukses selalu. Go GTR for Freedom.